BUMDes. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan Tepang atau Temu Peluang yang merupakan program dari bidang Pepkades yang merupakan bagian dari layanan klinik BUMDes yang tujuannya adalah untuk mencari berbagai peluang usaha atau peluang kerjasama untuk pengembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang. Rekan-rekan, Tepang episode saat ini merupakan Tepang edisi yang kedua di tahun 2023 dengan tema menciptakan peluang dan pasar bagi BUMDesa di bidang pertanian bersama PT Kraudi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa usaha BUMDesa itu bisa diciptakan dari berbagai sektor sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing. Nah, tidak terkecuali juga dengan bidang pertanian yang memang potensinya sangat besar ada di desa. Rekan-rekan semuanya, sesuai tema Tepang pada saat ini, akan menampilkan beberapa narasumber. Sini ada Pak Kabid Pepkades yang nanti akan bertindak atau selaku keynote speaker. Kemudian ada dua narasumber. Yang pertama dari Kadin Jabar, yaitu Bapak Haji Khairul Tamam SEME. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Jabar bidang pemberdayaan masyarakat desa dan ekonomi pesantren. Pak Khairul, apa kabarnya? Selamat siang. Kemudian narasumber yang kedua ada bukan Ibu ya, masih muda, Mbak Imanovta. Beliau adalah Project Manager PT Kraudi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu, Bapak semuanya. Kemudian ada Pak Robi, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sumedang, yang sekaligus bertindak sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita nanti. Dan saya sendiri, Evi Farida, penggerak swadaya masyarakat di bidang Pepkades selaku host acara ini. Baik Bapak dan Ibu, peserta Tepang, selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan melakukan diskusi. Setelah pemaparan materi dari para narasumber, kita akan lebih interaktif. Nanti Bapak dan Ibu peserta bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nah, sebelum dimulai acaranya, saya sampaikan kepada para peserta selama acara berlangsung demi ketertiban acara, mohon mematikan mikrofon kecuali Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berbicara. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke inti acara dan Pak Robi yang akan memandu jalannya acara hari ini. Silakan Pak Robi. Terima kasih Ibu Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana suara saya terdengar Bu Epi? Jelas Pak, jelas terdengar. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat siang. Para Direktur BUMDes atau yang mewakili. Kemudian juga Bapak atau Ibu Kepala Desa barangkali yang hadir atau yang mewakili. Kemudian para pendamping TPP Kabupaten Sumedang dari mulai PLD, PD, dan mudah-mudahan TAPM juga bisa hadir. Perkenalkan, nama saya Robi. Saya akan memandu jalannya Zoom meeting pada siang hari ini. Tema Zoom siang hari ini adalah menciptakan peluang dan pasar bagi BUMDes di bidang pertanian bersama Kraudi. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan paparan langsung dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Dalam kesempatan Zoom hari ini, nanti ada beberapa pembicara. Yang pertama Pak Iwan SE, Pak Iwan Hermawan SME, sebagai Kabid Pemberdayaan Ekonomi Perdesa dan Kerjasama Desa, Pepkades, di Dinas PMD Kabupaten Sumedang. Beliau lah yang bertanggung jawab barangkali ya, atas maju dan mundurnya BUMDes di Kabupaten Sumedang. Nanti beliau akan memberikan arahan, motivasi, bimbingan, bagaimana strategi BUMDes yang baik dan tentunya bagaimana BUMDes bisa maju lah gitu kurang lebih ya. Kemudian tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Epi juga Pak Khairul Tamam
panggilannya Pak Tamam ya. Beliau sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jabar bidang pemberdayaan masyarakat desa dan ekonomi pesantren. Nah, kemudian narasumber yang berikutnya Ibu Ima Nokta, panggilannya Bu Ima ya. Bu Ima ini Project Manager BUMDes, jadi semacam PIC-nya BUMDes gitu ya. Jadi di Prodi itu ada kerjasama dengan petani langsung, kemudian ada juga kerjasama dengan desa melalui BUMDes. Nah, Bu Ima inilah sebagai PIC-nya. Beliau sebagai Project Manager BUMDes di PT Prodi. Nanti beliau akan memaparkan sebuah peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, tentunya kerjasama dengan Prodi, karena saya yakin banyak desa-desa yang memiliki tanah kas desa yang cukup luas, tapi mungkin kurang produktif atau tidak produktif, nggak ada salahnya dicoba dikelola BUMDes, kemudian kerjasama dengan Prodi dalam mengembangkan sektor pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Kabid untuk memberikan sambutan, arahan, serta motivasinya buat kita semua. Kami persilakan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Robi selaku moderator dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Yang saya hormati Bu Epi yang menjadi host, tadi sudah membuka kegiatan Zoom hari ini. Yang saya hormati para narasumber, ada Bu atau Mbak Ima dari PT Prodi, dan juga ada Pak Tamam dari Kadin Jabar. Alhamdulillah sudah bisa hadir, sudah bisa bergabung dalam kegiatan hari ini. Insya Allah kegiatan ini bisa bermanfaat, banyak sekali manfaat untuk kita semua. Itu yang tentu ingin saya sampaikan di awal ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Robi. Beberapa hal tentu sebelum hal-hal yang teknis, hal-hal yang lebih mengerucut pada kegiatan Tepang hari ini, perlu kami sampaikan bahwa perkenalan tadi saya kira sudah oleh Pak Robi, lalu kemudian disampaikan bahwa saya yang menjadi bertanggung jawab, asa abot, oke Pak Robi ya, tapi tentu ini saya ambil tanggung jawabnya, tapi tentu ini adalah bagian dari ikhtiar kita semua, karena kalau boleh, saya mengawali beberapa informasi ini, diawali dengan coba memetakan beberapa tantangan dan permasalahan yang ada di BUMDes, khususnya di Kabupaten Sumedang, dan saya kira juga secara umum, kalau kita boleh sampaikan, yang menjadi tantangan dan permasalahan, yang pertama ini terkait dengan SDM dan kelembagaan. Yang kedua, tentu berkaitan dengan yang hari ini sedang kita ikhtiarkan, yaitu pengembangan usaha. Nah, terkait dengan SDM dan kelembagaan, tidak terlepas dari kegiatan hari ini, juga menjadi bagian dari ikhtiarnya juga. Kita ketahui bahwa kapasitas SDM pengelola di BUMDes ini juga menjadi salah satu tantangan yang saat ini sedang kita ikhtiarkan untuk bisa ada peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia yang ada di BUMDes. Yang berikutnya adalah badan hukum tentu. Ini adalah menjadi bagian dari tantangan yang tentu harus kita segera mungkin ikhtiarkan bahwa para BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang ini mudah-mudahan bisa ada akselerasi yang cepat di tahun sekarang untuk bisa segera mungkin memperoleh badan hukum. Dan yang berikutnya masih berkaitan dengan kelembagaan, tentu ini juga penting, ini berkaitan dengan hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan di dalamnya juga menjadi penting, karena memang salah satu yang menjadi penentu maju berkembangnya majunya BUMDes, salah satunya yang hubungan kelembagaan. Kita ketahui di BUMDes, kalau sedikit saya menguraikan, tentu banyak stakeholder yang ada di dalamnya. Kita ada penasehat di sana yang visio adalah para kepala desa, ada pengawas di sana, ada pengelolanya tentu, pengelola BUMDesnya, Pak Direkturnya, beserta jajarannya,
maka semua stakeholder ini akan menjadi indikator yang berkontribusi positif terhadap berkembangnya dan maju BUMDes, manakala hubungan kelembagaannya ini bisa harmonis, hubungan kelembagaannya bisa diperlihatkan melalui satu visi, satu tujuan, satu target yang kemudian membentuk tanggung jawab kolektif dan komitmen bersama untuk memajukan BUMDes ini. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan dengan pendekatan bisnis kita mencoba beberapa permasalahan di SDM dan kelembagaan ini juga mudah-mudahan bisa terpecahkan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pengembangan usaha. Nah, ini juga bagian yang tidak bisa kita anggap sepele karena tentu pada saat BUMDes-nya ada, SDM-nya ada, tapi kemudian usahanya tidak ada, saya kira ini akan menjadi timpang. Di satu sisi badan usaha BUMDes ini adalah badan usaha yang harus melakukan usaha, orientasinya tentu profit, tetapi di sisi yang lain juga benefit untuk masyarakat. Maka pada saat kemudian BUMDes-nya tidak punya usaha, ini kan juga menjadi hal yang tidak ideal. Jadi dua yang tadi tentu harus kita ikhtiarkan. Kelembagaannya, SDM-nya kita perkuat dan kita tingkatkan kapasitasnya. Pengembangan usahanya juga harus dibuka. Peluang-peluang usahanya harus dibuka. Peluang-peluang usahanya harus disampaikan. Sehingga kemudian rekan-rekan pengelola di BUMDes juga terbuka terkait dengan potensi yang ada di desanya, dikaitkan dengan peluang-peluang usaha yang ada. Salah satu ikhtiar yang kami lakukan adalah hari ini kita punya klinik BUMDes. Di klinik BUMDes ada program besarnya, ada mabar, tadi disampaikan Bu Evi, dan ada tepang. Tepang ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk mempertemukan pihak-pihak yang mungkin bisa menjalin kerjasama bisnis ke depan melalui peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan sesuai dengan potensi desanya, potensi BUMDesnya masing-masing. Hari ini kita mencoba membuka ruang peluang terkait dengan bidang pertanian. Saya kira BUMDes di Kabupaten Sumedang melihat data yang ada, rekap data yang ada di kita, hampir 50 BUMDes ini bergerak di pertanian. Jadi tentu potensinya sangat-sangat besar. Tinggal kemudian bagaimana potensi yang ada ini bisa lebih berkembang. Potensi yang ada ini bisa lebih dioptimalkan. Sehingga kemudian potensi yang ada bisa memberi manfaat yang optimal bagi BUMDesnya, bagi masyarakatnya. Maka tentu kami berharap kegiatan hari ini tidak hanya selesai pada saat Zoom-nya, tidak hanya selesai pada saat penyampaian materi, diskusi, tetapi yang terpenting tentu kita harus menetapkan rencana-rencana berikutnya. Sehingga kami berharap dari PT Prodi, dari Kadin Jabar, mudah-mudahan juga bisa menindaklanjuti dengan hal-hal yang lebih teknis. Karena di lapangan yang dibutuhkan tentu adalah itu. Tidak hanya penyampaian materi sosialisasinya, tapi terpenting adalah aksi-aksi usahanya. Terkait dengan itu, apresiasi yang sangat tinggi bagi PT Prodi. Hari ini saya baru pulang pembinaan BUMDes di Kecamatan Paseh. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Camat, kebetulan juga tadi ada narasumber dari anggota Dewan, ada 4 orang anggota Dewan juga menjadi narasumber kegiatan di Paseh. Dan kami sampaikan, karena kebetulan hari ini, Bu Ibna, Pak Ima, ada tim surveyor dari PT Prodi hari ini ke Desa Cijambe. Dan tadi saya menerima laporannya, sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk menginisiasi kerjasama lainnya dengan BUMDes desa-desa lainnya. Karena informasi yang saya terima hari ini Kabupaten Sumedang ada 4 BUMDes, ada 4 desa yang sedang berproses untuk merealisasikan kerjasama bisnis ini dengan PT Prodi. Jadi tentu apresiasi yang tertinggi sekali lagi pada PT Prodi, Pak Robi dan semua, termasuk Pak dari Kadin, ya, Pak Tamam. Mudah-mudahan Sumedang ini juga menjadi salah satu kabupaten yang menjadi list yang sudah bekerja sama dengan PT Prodi. Kami berharap itu, kami mendorong para BUMDes, para pengelola BUMDes dengan desanya untuk bisa mengoptimalkan ikhtiar kami ini. Sehingga tidak hanya selesai dalam Zoom-nya, tapi tentu rencana-rencana aksi bisnis ke depan bisa ditindaklanjuti. Sebagai pembuka sekaligus mungkin
sambutan awal. Itu Pak Robi yang bisa disampaikan. Saya akan terus menyimak, saya akan mengikuti kegiatan hari ini, sehingga mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bisa betul-betul terrealisasi dalam tataran kerjasama bisnis ke depan. BUMDes harus didorong dengan usahanya, DPMD memfasilitasi, mengikhtiarkan untuk itu, tinggal kemudian kita tangkap peluang yang ada, optimalkan dengan segala ikhtiar, dan tentu kita iringi doa. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini berbuah hasil yang baik. Itu saja mungkin Pak Robi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada PT Krodi, Pak Ima, dan juga Pak Tamam dari Kadin Jabar yang telah bergabung dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menyimak acara ini ya, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di chat room link daftar hadir. Sekalian mendengarkan pemaparan, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sambil ngisi daftar hadir. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke pembicara berikutnya ya. Kesempatan kedua barangkali kami berikan kepada Pak Haji Tamam dari Kadin. Silakan Pak Haji. Halo, Pak Haji Tamam. Baru di jalan sepertinya ya. Nah, Pak Haji Tamam, bisa dengar suara saya? Oh iya, mungkin karena tadi juga informasinya Pak Haji Tamam tidak bisa open kamera karena lagi di perjalanan. Mungkin gimana kalau dari ya Pak Robi? Oke. Gimana Pak Robi? Oke, Pak Haji, silakan. Ya. Silakan untuk menyampaikan arahan materi dan sebagainya dari Kadin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Haji. Ya, alhamdulillah sehat. Yang saya hormati Pak Kabid DPMD Kabupaten Sumedang, yang saya hormati juga rekan kami dari Pak Robi ya, dari tenaga ahli K3MD di Kabupaten Sumedang, yang kami banggakan juga mitra kami dari PT Krodi Membangun Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu tetap bergerak sampai tanaman cabai Jawa Barat memerah di tanaman cabai. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bertemu bersama-sama. Sebelumnya mohon izin saya off-cam karena kebetulan sambil berkendara juga di jalan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kadin Jawa Barat mungkin satu-satunya Kadin di Indonesia yang ada Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi kebetulan ini adalah pesanan dari Pak Gubernur Jawa Barat bahwa Kadin itu juga harus memperhatikan desa, karena Pak Gubernur Jawa Barat punya program yang namanya Gerbang Desa. Nah, dari program Gerbang Desa itulah muncul ide kolaborasi antara pengusaha dengan pemerintah untuk bisa sama-sama membangun desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, kami di Kadin Jawa Barat punya moto yang namanya Kadin Karasa. Jadi sepakat dengan Pak Kabid, Pak Iwan ya, Pak Kabid DPRD Kabupaten Sumedang, kami dengan moto Kadin Karasa itu tataran administratif itu dilewat-lewatin lah, ya, yang langsung kerasa, yang langsung bermanfaat dan langsung bisa diaplikasikan oleh masyarakat di tataran pedesaan. Nah, salah satu program yang memang menurut kami bisa langsung diaplikasikan adalah program kerjasama kami dengan PT Krodi. Jadi kami menamainya itu dengan program Cakra Desa, ya, Cabai, Kadin, dan Krodi untuk desa.
Itu jadi mudah-mudahan itu bisa mulai dikembangkan. Sebagai informasi bahwa kita bekerja sama dengan PT Krodi itu sudah dari tahun 2021. Jadi dari tahun 2021 kita sudah punya kerjasama, tapi kami hold dulu untuk di Jawa Barat kan. Jadi kita ada dulu pilot project di Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Karangnunggal, Desa Karangnunggal. Kita buat proyek dulu, proyek kerjasama antara PT Krodi dengan desa. Karena seyogyanya PT Krodi juga baru mengenal desa lah, gitu, kira-kira. Biar tahu dulu bagaimana komunikasi dengan pemerintahan desa, bagaimana berkomunikasi dengan supra desa. Rata-rata soalnya kalau pengusaha datang ke desa itu banyak yang kapok, banyak yang kapok karena permasalahan-permasalahan politik di desa yang seringkali mengganggu jalannya proses B2B-nya ya, bisnis to bisnis. Nah, kemudian kenapa kita juga bawa PT Krodi untuk masuk ke desa? Karena ada satu hal yang tidak ada di perusahaan-perusahaan lain yang landing untuk program pertanian, yaitu PT Krodi memberikan fasilitas pendampingan, sehingga ada proses transfer of knowledge dari proses budidaya cabai tersebut. Jadi nanti PT Krodi di wilayah-wilayah desa yang memang yang bekerja sama dengan PT Krodi akan disiapkan ya tenaga lapangan, para insinyur-insinyur muda yang berpengalaman mendampingi para petani bagaimana berbudidaya cabai yang baik dan benar, bisa memberikan manfaat ekonomi. Kemudian juga PT Krodi menyiapkan yang namanya atap, nanti bisa diperjelas nanti Mbak Ima ya, atap gitu ya. Ada program atap ya, aspirasi tanggap petani ya kalau misalnya ya. Aspirasi tanggap petani, tempat curhatnya, tempat nongkrongnya para petani, itu di luar tanaman cabai juga nggak masalah lah. Gitu. Tanaman cabai, potensi apa dan segala macam itu di atap. Nah, jadi kenapa kami menyajikan lah ya, mengajak Krodi untuk masuk ke desa, yaitu tadi karena ada program atapnya, kemudian ada program pendampingan. Jadi tidak sehat mata-mata hanya bisnis, tapi juga ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di sana. Nah, sebagai informasi juga bahwa kami juga di Kadin Jawa Barat bukan hanya di bidang pertanian, ada juga di bidang peternakan, itu di namanya kita programnya Paranje ya. Paranje itu untuk peternak ayam broiler, yang biasanya petani itu tidak hanya punya lahan, kira-kira ya, calon peternak kita hanya punya lahan tapi tidak punya bangunan ternak ayamnya. Kita ada bekerjasama dengan perusahaan AMD, itu bisa bangun kandang ayamnya, kemudian juga bibitnya dan segala macam. Pada intinya sama kemitraan peternakan, tapi juga diberikan kesempatan untuk bisa membangun kandang ayamnya. Di bidang kesehatan kita juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bidang kesehatan. Ini juga sedang kita godok metodologinya, kemudian prosesnya untuk bisa nanti desa-desa itu punya klinik ya, klinik kesehatan gitu. Dengan BUMDes yang berusaha di bidang klinik kesehatan. Nanti itu sedang kita godok, nanti mungkin permasalahan juga dokternya dan segala macam lah, kira-kira gitu. Itu. Nah, kemudian di bidang IT juga sama, kita juga memberikan beberapa bantuan IT, laporan-laporan keuangan ke beberapa BUMDes. Nah, itu juga mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti ke depan. Nah, beberapa program itu juga memang nanti kita tawarkan ke desa-desa untuk bisa dikerjasamakan. Prinsip kami adalah desa itu harus benghar. Desa benghar tur kasohor. Dengan bagaimana? Dengan BUMDes yang maju, melejit, sehingga bisa memberikan kontribusi PADES kepada pemerintahan desa. Dengan PADES yang tinggi, maka perangkat desa bisa sejahtera. Dengan perangkat desa yang sejahtera bisa melayani masyarakat dengan sangat baik. Itu barangkali Pak Kabid, pengantar dari saya. Nanti lebih teknis terkait masalah
bagaimana kerjasama dengan PT Prodi, bagaimana persyaratannya dan segala macam nanti bisa disampaikan oleh Mbak Ima ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Tamam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian penyampaian dari Kadin Provinsi Jawa Barat. Saya yakin dengan dukungan semua pihak dari dinas, kemudian dari pelaku usaha, baik Ketua Kadin, nanti juga dari Prodi, mudah-mudahan BUMDes bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Tadi banyak peluang, Kadin juga sudah menyampaikan banyak peluang ternyata yang bisa diraih oleh BUMDes dalam rangka mengembangkan usaha. Mungkin tidak hanya bidang pertanian, tadi juga disampaikan di bidang-bidang yang lain juga. Insya Allah dukungan dari Kadin Provinsi Jawa Barat, karena kebetulan di Kadin Jawa Barat ada bidang pemberdayaan desa gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa fokus mendampingi desa, terutama dalam hal ini adalah mendampingi BUMDes. Jadi bersama-sama Dinas PMD, Kadin, dan semua pihak, mari kita sama-sama memajukan BUMDes di desa kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesempatan ketiga atau kesempatan terakhir barangkali ini akan disampaikan pemaparan langsung dan barangkali ini bisa lebih teknis tentang bagaimana bentuk kerjasama antara BUMDes dengan pihak Prodi, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nanti dari pihak Prodi, dalam hal ini Mbak Ima akan menyampaikan pemaparan. Mudah-mudahan ini nanti bisa disimak sebaik-baiknya oleh para partisipannya, para direktur BUMDes. Mudah-mudahan ini jadi peluang buat BUMDes untuk merintis usaha atau barangkali mengembangkan usaha yang sudah ada di bidang pertanian. Nah, sebelum diberikan ke Mbak Ima, saya ingatkan kembali di chatroom ada daftar hadir, bisa isi. Kemudian nanti juga akan kita share link yang mana itu bisa juga diisi pada saat Bapak Ibu BUMDes setelah mendengarkan pemaparan, barangkali berminat untuk bekerjasama, nanti bisa isi link yang akan kita share juga di chatroom. Untuk saat ini Bapak Ibu cukup isi daftar hadir dulu. Kalau isi link untuk kerjasama nanti setelah paham betul. Nanti setelah paham, kemudian tanya jawab dan sebagainya, kemudian berminat, nanti Bapak Ibu para pengelola BUMDes bersama-sama dengan desa bisa isi link di Google Form yang nanti akan kita share juga di Google di chatroom. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya sekarang mari kita simak pemaparan dari pihak Prodi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ima Nokta. Kami persilakan Ibu Ima, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Robi. Sebelumnya saya izin share screen ya untuk menjelaskan materinya. Nah, apakah sudah muncul ya untuk share screen-nya Bapak dan Ibu? Udah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ucapkan hatur nuhun sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa hadir di acara sosialisasi pada siang hari ini. Tapi sebelum menginjak ke acara inti gitu ya, materi inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ima Nokta Iti, Bapak dan Ibu bisa panggil saya Ima. Saya selaku PIC BUMDes dari Kraudi gitu ya. Jadi saya yang bertanggung jawab dalam program BUMDes ini gitu. Kemudian nanti setelah acara ini kalau misalkan Bapak dan Ibu tertarik gitu dan ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya melalui kontak yang ada di layar gitu. Mungkin bisa di-save dulu gitu nomornya. Oke, selanjutnya adalah agenda pada siang hari ini. Jadi nanti akan saya sampaikan mengenai Kraudi itu seperti apa, kemudian proyek BUMDes, isi proyek BUMDes, sasaran dan target program BUMDes, dan peran antar pihak juga, terus sama mekanisme kerjasamanya nanti seperti apa gitu. Jadi yang pertama adalah Kraudi gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu masih asing dengan nama Kraudi. Jadi Kraudi adalah perusahaan swasta yang
basicnya adalah finansial teknologi atau permodalan di bidang pertanian. Tadi udah dipaparkan oleh Pak Robi, oleh Pak Kadin juga bahwa prodi ini memang basicnya pertanian gitu, bidang pertanian. Tapi yang membedakan dengan yang lain, kami tidak hanya menyediakan modal gitu ya, kan seringnya udahlah kasih modal, kasih sarana pertanian, tapi petaninya nggak dibimbing gimana cara nanamnya. Nah, untuk Raudi sendiri kami ada pendampingan, yaitu dengan officer lapang kami yang nantinya akan tinggal di desa tersebut gitu. Jadi nanti akan ada arahan dari officer lapang kami terkait dengan gimana sih budidayanya, nyemprot pestisida seperti apa, kemudian pupuknya gimana cara aplikasinya, seperti itu. Kemudian visi dari Kraudi sendiri itu bersama mewujudkan perekonomian yang inklusif melalui peningkatan literasi keuangan petani serta edukasi dunia pertanian yang aplikatif, efektif, dan efisien sebagai bentuk peningkatan taraf hidup petani. Kemudian untuk mencapai visi itu kami memiliki misi untuk memberdayakan petani Indonesia untuk menjadi agropreneur. Jadi nanti petani itu ibaratnya seringnya kan mereka nanam cuma buat memenuhi kehidupan aja ya. Jadi kayak misal nanam cabai buat nanti buat dimasak lagi gitu. Nah, harapannya dari program ini nanti petani juga bisa berbisnis gitu di bidang pertanian. Kemudian selain itu kami juga memberikan pinjaman modal kepada petani dalam bentuk suplai tani dan pengembaliannya ini dalam bentuk tonase atau hasil panen. Kemudian kami menciptakan sistem pertanian yang efisien dan juga menjadi platform crowdlending yang terpercaya dengan semangat gotong royong. Gitu. Kemudian untuk produk kami sebenarnya ada banyak, cuman yang paling utama itu memang cabai, jagung, dan juga padi. Untuk cabai sendiri itu mitra kami di Jawa Barat sudah banyak sekali, ada di Bogor, kemudian Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, dan berbagai daerah Jawa Barat lainnya. Kemudian untuk jagung kami juga banyak, dan sekarang sudah ada perluasan sampai Lombok gitu ya. Untuk padi juga banyak gitu. Kemudian ini adalah website kami. Apabila Bapak dan Ibu masih pengen tahu lebih lanjut tentang Kraudi, bisa datang ke website kami di www.kraudi.co. Di sini sudah lengkap semua informasi mengenai Kraudi, sudah dijelaskan di sini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi dari Project BUMDes. Jadi Kraudi sendiri memiliki banyak program gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robi secara singkat, jadi ada yang langsung ke petani, jadi kami langsung memberikan modal ke petani, tapi ada juga yang melalui lembaga, yaitu salah satunya adalah BUMDes, seperti itu. Nah, gimana sih kok tiba-tiba ada Project BUMDes gitu ya, tiba-tiba ada nih kerjasama ini. Jadi ini adalah usulan dari Kadin Jawa Barat atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jadi udah dijelaskan secara singkat juga dengan Pak Tamam. Jadi Kadin ini kan pengen gitu, karena kan sekarang desa-desa tuh wajib ya punya BUMDes, sedangkan BUMDesnya mungkin masih baru dan bingung gitu mau usaha apa. Jadi hadirlah kami kerjasama dengan Kadin Jawa Barat untuk merealisasikan program-program usaha yang ada di desa gitu. Kemudian Project BUMDes merupakan salah satu program kerjasama Kraudi dengan Kadin Jawa Barat yang melibatkan BUMDes setempat dalam memaksimalkan perekonomian desa melalui pendanaan pada sektor pertanian. Kemudian gimana sih alurnya peran Kadin ini apa dalam Project BUMDes gitu ya? Jadi perannya Kadin ini menjadi penghubung antara Kraudi dengan BUMDes dalam penyediaan lahan di masing-masing desa. Gitu. Jadi kemudian untuk BUMDesnya itu berperan menjadi rekan yang menghubungkan Kraudi dengan petani setempat, seperti itu. Kemudian untuk visi Project BUMDes sendiri, jadi BUMDes ini kan merupakan proyek kerjasama bisnis to bisnis gitu ya, yang berfokus pada pemberdayaan petani Indonesia dan pengelolaan lahan tidur atau lahan yang belum produktif gitu di desa, agar kembali produktif dengan memanfaatkan akses finansial dan teknologi oleh Kraudi. Kemudian melalui integrated ecosystem yang dimiliki oleh Kraudi serta resources yang dimiliki BUMDes, diharapkan melalui kolaborasi ini dapat mengoptimalkan ekosistem pertanian di desa yang lebih efisien. Kemudian untuk sasaran dan targetnya sendiri, sasaran dari program ini tentu saja adalah desa yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan BUMDesnya di bidang pertanian. Kemudian pada program ini diharapkan
nanti petani itu dapat menjadi pemanfaatan maksimal sumber daya gitu ya di lahan desa, dan petaninya nanti jadi petani yang mandiri gitu, petani yang bisa nanam cabai gitu secara mandiri gitu. Kemudian untuk komoditas utama proyek BUMDes itu adalah cabai merah keriting atau CMK. Tapi sebenarnya nanti ketika kami survei, kami juga mencari informasi gitu ya. Di desa ini biasanya nanam cabai apa, misalnya cabai merah besar. Nah, itu nanti juga bisa jadi pertimbangan kami, apakah nanti akan menanam CMK atau CMB gitu. Saya 800 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah peran antar pihak gitu ya. Jadi di kerjasama ini nanti akan ada 3 pihak. Yang pertama ada Kraudi, BUMDes, dan juga petani. Kemudian untuk peran Kraudi sendiri, kami akan menyediakan modal dalam bentuk sarana pertanian dan juga HOK atau biaya tenaga kerjanya. Gitu. Kemudian selain itu, kami juga akan mengirimkan officer lapang ke desa. Jadi officer lapang ini nanti akan tinggal di atap, gitu ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadin. Jadi nanti kami ada atap itu adalah sebagai wujud dari tutupannya si Hasi. Kemudian selain itu peran BUMDes adalah menyediakan lahan yang siap pakai atau lahan yang sudah siap diolah yang pertama gitu, istilahnya udah bisa dicangkul lah gitu. Kemudian selain itu BUMDes juga menyediakan petani lokal atau petani yang ada di daerah tersebut gitu ya, tapi untuk petaninya memang yang harus bertanggung jawab gitu ya dalam proses proyek ini dari awal hingga akhir gitu. Kemudian BUMDes juga nanti ikut melakukan pendampingan ke petani, jadi nanti berkolaborasi dengan officer lapang. Kalau misalkan di lahan ternyata ada masalah hama dan penyakit nih, gitu, terus akhirnya petani curhat sama officer lapang kami, terus officer lapang kami nanti juga akan diskusi sama BUMDesnya dan nanti bisa didapatkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, gitu. Kemudian karena Kraudi sendiri adalah bisnis, gitu ya, jadi dari modal yang diberikan tadi ada kewajiban pengembalian modalnya, yaitu dalam bentuk tonase atau hasil panen sejumlah 1,75 ton per 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar selama masa tanam, yaitu 240 hari atau 8 bulan gitu. Jadi untuk program ini itu hitungannya sebenarnya per paket. Jadi per paket itu 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar untuk satu petani. Kemudian karena tadi BUMDes akan menyediakan lahan gitu ya, jadi otomatis biaya sewa lahan itu kami tidak berikan, tapi sebagai gantinya BUMDes nanti akan mendapatkan fee pada setiap 1 kilogram cabai yang disetorkan ke Kraudi gitu. Kemudian ternyata setelah di lapangan tanamannya produksinya tinggi gitu ya, kemudian ternyata udah nih ke setor 1,75 ton. Nah, terus sisanya gimana? Sisanya itu akan menjadi milik petani dan juga BUMDes. Nah, kemudian untuk selanjutnya apakah akan disetor ke Kraudi atau dijual ke Kraudi lagi, atau akan dijual di pasar yang ada di desa, itu sok mangga gitu, udah menjadi hak milik BUMDes dan juga petani. Kemudian ini adalah capaian atau progres dari program BUMDes gitu ya. Yang pertama ini peta sebaran lahan BUMDes yang sudah disurvei itu dari semua wilayah Jawa Barat kami udah survei, termasuk Bekasi sampai ke Tasikmalaya gitu ya. Terus di antaranya terdapat 10 desa yang lolos tahap analisis lahan dan akan segera memulai kerjasama. Kemudian ada 30 desa lainnya yang saat ini sedang kami list untuk menuju tahap survei selanjutnya. Kemudian untuk yang sudah berjalan program BUMDes itu ada di Karangnunggal, Tasikmalaya. Kebetulan di foto ini adalah sedang melakukan panen raya gitu ya, jadi panen paling banyak saat itu. Terus kami adakan acara dengan CEO Kraudi dan juga Ketua Kadin Jawa Barat gitu. Kemudian ini adalah kegiatan selama proyek yang ada di Karangnunggal, Tasikmalaya. Kemudian foto yang paling kiri ini adalah foto bersama ketika BUMDes memberikan HOK ke petani gitu. Kemudian yang di tengah adalah officer lapang kami yang stay di Karangnunggal. Jadi ketika penyerahan HOK itu sepengetahuan officer lapang kami gitu. Kemudian yang di tengah ini adalah foto
bersama dengan kepala desa dan juga tim Prodi yang datang ke lahan gitu. Kemudian yang lainnya ini juga adalah proses budidaya ketika di Karangtunggal, Tasikmalaya gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada diskusi atau yang ditanyakan gitu ya, saya persilahkan, tapi saya kembalikan dulu ke Pak Robi selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ima yang sangat jelas menyampaikan pemaparannya tentang apa itu prodi, kemudian bagaimana bentuk kerjasama prodi, kemudian apa yang diperoleh atau benefit apa yang diperoleh oleh BUMDes termasuk oleh petani pada saat bermitra dengan pihak prodi. Dan perlu saya sampaikan juga di Sumedang kemarin sudah dilakukan survei ya Mbak Ima ya. Iya, iya. Ada sekitar 4-5 lahan ya di survei. Ada 6 Oh titik iya, 6 yang sudah disurvei dan beberapa sudah direkomendasikan, masih direkomendasikan mungkin layak gitu ya, dan kita tunggu tahap survei berikutnya Mbak Irma ya. Iya, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, para pengelola BUMDes, para direktur BUMDes, itu penjelasan dari pihak Prodi. Nah sekarang barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa raise hand barangkali, atau bisa langsung. Boleh, silakan. Oke. Kalau mau bertanya silakan di unmute mikrofonnya. Kalau saya lihat belum ada yang raise hand ya. Jadi mungkin pertanyaannya mau langsung aja. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah dari Tomo Sahate. Nah silakan. Iya Pak. Bumdesda Tomo Sahate Sumedang. Dari Tomo nih ya. Silakan Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dewa Wisesa dari Bumdesa Tomo Sahate dari Kecamatan Tomo. Saya ada jabatan saya di Bumdes ini adalah sebagai bendahara. Kami Bumdes Tomo Sahate ini berarti baru tahun 2021 di SK-kan kembali karena tahun sebelumnya terakhir SK itu 2017 dalam keadaan mati suri, mungkin kurang aktif. Jadi kemarin ketika pemilihanku baru kepala desa baru diaktifkan kembali. Nah kami Bumdesa Tomo sekarang sedang mencoba untuk mencari usaha-usaha baru. Nah selanjutnya untuk PT Krodi, kemarin kami sempat dengar tentang PT Krodi, ada yang datang juga kepada kami ke Bumdes Tomo tentang PT Krodi. Itu mungkin tawaran kerjasamanya adalah bentuknya seperti pupuk kerjasama buka toko. Apakah itu sama dengan apa yang ini kan sekarang seperti itu? Tadi buka toko ya Pak? Buka toko. Ya. Toko pertanian ya, toko tani. Oh iya toko tani seperti itu. Oh iya. Untuk yang sekarang beda sih Pak, beda divisinya, cuman sama Prodi tetap sama. Ya. Ya. Oh, jadi betul ya, ada juga yang. Ya ada. Jadi tidak hanya budidaya pertanian, tapi juga ada toko tani. Gitu. Jadi misal ada yang mau mendirikan toko tani, kami siap mensuplai. Siap. Boleh ditambahkan, Pak Iman? Boleh. Silakan. Ya. Jadi gini teman-teman semua ya. Jadi pertama ada kerjasama yang wilayah sebutnya budidaya cabai. Fokuskan melalui mekanisme teman-teman BUMDes. Nah, kemudian nanti di teman-teman BUMDes itu, boleh nanti juga menjadi pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan kegiatan budidaya pertaniannya, ya, seperti obat-obatannya, kemudian kohenya, itu kotoran hewan ya, kotoran hewannya, terus kemudian ajirnya dan segala macam lah. Nah,
Jadi artinya ada peluang juga usaha buat teman-teman BUMDes membuka toko saprotan sarana pertanian pada saat memang misalnya luasan lahan pertanian krodi di Kabupaten Sumedang itu sangat luar biasa. Di sanalah nanti bisa. Halo? Halo, maaf Pak, suaranya kecil. Hilang, Pak. Tiba-tiba hilang. Sekarang masih ada? Ada, kecil. Iya Pak, suaranya kecil. Ada kenceng, Pak Haji. Oh. Sudah bisa terdengar? Udah Pak. Ya. Jadi kembali lagi ya. Pembicaraan pertama pembicaraan kita adalah budidaya pertanian. Nah, untuk nanti di budidaya pertanian itu harapannya pada saat luasan lahan pertanian PT Krodi luas, nah, PT Krodi juga membuka ruang kerjasama BUMDes untuk pengadaan sarana prasarana pendukung untuk budidaya pertanian, hewannya, airnya, kemudian segala macam lah itu. Nah, sehingga kalau yang BUMDes tertarik untuk membuka toko saprotan, nah itu bisa nanti ngobrol lagi dengan Krodi. Kira-kira gitu ya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Pak Haji Tamam. Jadi demikian Pak Bumes yang dari Tomo ya. Jadi ternyata betul ada mungkin dari divisi yang lain ya. Kalau yang sekarang itu fokus ke budidayanya gitu ya. Baik, barangkali. Ya, tapi kalau nanti semua Pak Robi, kalau semuanya buka toko saprotan, pertaniannya nggak ada, nggak laku. Nah, iya buat apa gitu ada toko tapi tidak ada yang beli. Iya, itu istilahnya ya. Yep. Baik, Bapak Ibu sekalian dari BUMDes masih ada yang mau ditanyakan? Desa Cipamekar, Pak. Cipamekar, Pak Agung, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang mau ditanyakan itu tentang tadi kan berupa pinjaman ya, ada itunya. Ada jaminan nggak? Jaminannya harus apa atau dari siapa gitu? Jelas Bu suaranya? Iya, jelas. Nah, untuk jaminan, yang kedua jaminan bahwa hasil panen pasti diterima itu berapa persen gitu? Kan takutnya kayak kemarin nih baru aja yang petani milenial. Kita juga ya bersyukur juga sih nggak lanjut waktu itu. Karena ya setelah ternyata mereka itu nunggu ada pembelinya dulu gitu karena perang TA jadi bahasa Sunda. Jadi nggak diambil gitu si barang dari hasil panennya itu. Nah itu jaminan untuk bahwa hasil panen kita pasti diterima berapa persen dan itu aja dulu sih, dua dulu. Oke. Ya silakan langsung Mbak Ima. Oke, untuk jaminan tidak ada ya Pak. Jadi memang kami langsung kasih aja gitu sarana pertaniannya. Cuman karena ini kan sama BUMDes, jadi lahannya memang harus lahan desa gitu ya. Jadi supaya lahannya ini tuh aman dan memang ditujukan untuk program ini gitu. Paling lahannya aja sih yang penting harus lahan desa gitu. Kemudian untuk terserap gitu ya, panennya terserapnya berapa persen gitu ya. 100% Pak. Jadi kami sudah ada pasarnya sendiri, kami sudah ada beberapa warehouse gitu ya. Salah satunya yang paling besar warehouse-nya itu ada di Garut. Jadi nanti semua hasil panen akan ke sana gitu. Jadi terus kami sudah ada pasarnya sendiri untuk itu. Jadi 100% terserap kami. Satu lagi Bu. Oke. Kalau misalkan kita nggak ada yang mau sih ya sebenarnya, misalkan ya ada musibah atau gimana sampai gagal panen, itu nanti kerugiannya ditanggung siapa? Oke, itu namanya kondisinya force major ya Pak, jadi kondisi kegagalan panen. Nah, sebelum itu semua terjadi, jadi kami udah melakukan upaya untuk mengurangi atau mencegah atau setidaknya mengurangi resiko gagal panen tersebut gitu. Jadi yang pertama adalah pada saat survei. Jadi pada saat
proses survei itu kami menganalisis dari A sampai Z. Dua bungkus. Itu suara siapa? Maaf. Ya. Jadi survei kami akan analisis lahannya dari A sampai Z. Iya. Ya. Oh, Mulai iya. dari pemetaan lahan luasannya berapa, kemudian akses lahannya seperti apa, airnya, kemudian vegetasi sekitar, apakah ada bekas tanaman yang terkena penyakit atau hama, bahkan sampai kualitas tanahnya sendiri kami akan uji terlebih dahulu, Pak. Gitu. Jadi untuk unsur haranya nanti kandungannya apa aja nih, misal ada NPK itu gimana. Kemudian setelah dari hasil survei itu nanti akan kami sampaikan ke desa dan kiranya bagaimana ini lahannya untuk menjadi lebih baik gitu. Misalkan nih ternyata setelah hasil analisis tanah lahannya itu asam atau bekas sawah gitu ya. Biasanya kalau bekas sawah kan asam. Jadi nanti ketika akan dimulai proyek lahannya ini harus diaplikasikan kapur dulu gitu supaya pH-nya naik. Nah, kemudian selain itu yang kedua adalah petaninya. Jadi petani itu memang BUMDes harus memilih yang berdedikasi gitu untuk program ini, memang yang rajin, kemudian patuh terhadap arahan dari officer lapang kami gitu. Jadi kami kan sudah susun SOP juga, itu SOP-nya itu juga disusun untuk mengurangi resiko kegagalan panen. Gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan petaninya ikut arahan dari officer lapang, hal tersebut tidak terjadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, officer lapang kami ini hadir untuk mencegah hal-hal resiko seperti kegagalan panen tadi gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih ada serangan hama ulat gitu, nanti officer lapang kami akan langsung memitigasi ulat tersebut gitu dengan penyemprotan, kemudian perlakuan-perlakuan tertentu untuk langsung mengatasi masalah itu. Gitu. Kemudian kalau misalkan terjadi gitu ya, kami akan analisis dulu Pak, kira-kira penyebabnya apa? Apakah memang dari petani yang kurang merawat atau mungkin dari alam gitu ya, kita kan tidak bisa memprediksi alam, kita kan cuma bisa usaha dan berbuat gitu ya. Nah itu nanti kami akan analisis dulu, kemudian setelah itu baru akan ada solusi-solusi dari hal itu gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih atas cekap Pak. Ini Pak Bung ya, jadi nggak ada jaminan, nggak usah nyimpen motor atau mobil. Iya tidak Pak, nggak usah. Iya. Siap, mantap. Pasar. Rodi sudah punya pasar, gitu. Siap lempar, gitu kan. Kemudian tadi kalau seandainya gagal, tentu ada upaya antisipasi. Tentunya harus disiplin terhadap SOP dan sebagainya. Ada PPL-nya di lapangan sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang kegagalan panen. Mungkin kalau force majeure, ada bencana dan sebagainya. Itu di luar kuasa kita barangkali Pak Agung ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Agung ya. Silakan bagi yang lain. Waktu kita masih chat Pak Robi yang bertanya dari di chat ya? Ya, di chat ada pertanyaan. Coba saya baca di chat. Saya minat menanam jagung untuk bisa kerjasama dengan PT Krodi dari Kang Sae. Nih Bu Ima gimana nih? Minat menanam jagung, Kang Sae. Oh iya, oke. Jadi untuk BUMDes sendiri itu komoditasnya cabai Pak ya. Untuk jagung nanti mungkin kami bisa tampung dulu, nanti bisa disampaikan ke program yang lain gitu. Kalau misalkan memang komoditas utama yang ada di desa itu memang jagung, itu Pak paling. Oh, iya. Jadi berikan barangkali ya Kang Sae. Sementara ke cabai dulu. Betul. Dan ke depan bisa ke komoditas yang lain termasuk mungkin jagung. Silakan yang mau bertanya, mau via chat atau langsung, silakan. Pak Robi. Oke, siap. Perlu ditekankan juga bahwa BUMDes juga tidak perlu bermodal ya. Nah, maksudnya ada penciptaan modal gitu ke BUMDes. BUMDes itu modalnya hanya bantu prodi carikan lahan, kemudian petaninya, nah kemudian nanti dampingi mereka pada saat proses budidaya cabai. Itu. Makasih Pak Robi. Oke, nah demikian barangkali Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang tanpa modal sama sekali. BUMDes hanya menyiapkan lahan, nanti lahan akan disurvei,
oleh pihak prodi, bahkan dicek segala macamnya, pH-nya, kadar air dan sebagainya, ketersediaan sarana pendukungnya, seperti kepastian ada sumber air gitu ya, karena kan namanya budidaya apalagi cabai yang harus cukup air, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian hanya menyiapkan lahan untuk bersama-sama dengan desa. Kemudian juga harus menyiapkan petani yang tadi yang pekerja keras lah, yang integritas dan sebagainya. Tidak perlu mengeluarkan modal ya, Pak Haji ya, Pak Bu Ima ya. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya dari Pak Calim Ara Sukmara. Saya pendamping BUMDes Kecamatan Buah 2. Apakah bisa disurvei ke Desa Citali? Karena di sana potensinya pada pertanian cabai. Nah, Desa Citali Ciawi Tali, Pak Robi. Ciawi Tali kayaknya. Oh iya betul, Ciawi Tali. Oke, Mbak Ima. Ya, bisa Pak. Nanti didata dulu ya. Nanti kalau misalkan memang minat, kan tadi udah dibilang tuh sama Pak Robi. Kalau misalkan minat langsung isi aja di linknya. Kemudian sekalian ini untuk syarat BUMDes itu minimal 3 hektar. Kalau misalkan memang memenuhi, boleh langsung di list aja. Oke, nah gitu, baik Bapak Ibu sekalian, di room chat, di chat room sudah tersedia link ya. Ada link untuk pengajuan kerjasama Prodi dengan BUMDes. Silakan Bapak Ibu bisa ngisi link itu. Tentu nanti apakah lahannya cocok dan lain sebagainya, tentu nanti akan dijadwalkan untuk pelaksanaan survei dari pihak Prodi ya Mbak Ima ya. Ya, siap. Kita ajukan aja dulu datanya, kemudian nanti kita jadwalkan untuk survei lahannya. Itu barangkali Pak Calim ya. Cuma syaratnya tanahnya tanah kas desa gitu kan. Iya. BUMDes. Jadi bukan tanah milik perorangan ya. Iya. Kemudian akses jalan. Iya. Ada disebutkan di situ kriterianya. Akses jalan mudah. Ya. Untuk kirim barang untuk kirim sarana produksi seperti pupuk dan sebagainya ke lahan. Kemudian minimal 3 hektar. Ya. 3 hektar ini bisa syukur-syukur satu hamparan, tapi bisa juga tidak satu hamparan, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Kita ya. Itu silakan yang merasa punya lahan yang memenuhi kriteria, Bapak Ibu bisa isi link ada di chat room, bisa isi di situ. Nanti juga ini link ini akan kami kirim juga di grup WA BUMDes ya, supaya nanti juga bagi teman-teman. Pak Robi, izin. Ya. Penegasan saja ya, memang yang diutamakan itu tanah kas desa. Ya. Kita ingin memaksimalkan potensi tanah kas desa untuk lebih menghasilkan buat desa dan BUMDes. Ya. Tapi juga dimungkinkan tanah-tanah yang dikuasakan ke desa. Atau ada tanah, misalnya tanah perhutani yang memang dikuasakan dan dikerjasamakan dengan desa. Yang pentingnya adalah ke pihak prodi, desa bisa memberikan jaminan, ya bisa memberikan jaminan bahwa selama masa tanam itu aman, kira-kira gitulah. Tidak akan ada yang menggugat, tidak akan ada yang mempermasalahkan nanti ke depan. Nanti bentuk jaminannya dan segala macam itu bisa jadi misalnya kalau itu tanah yang dikerjasamakan ada perjanjian kerjasamanya atau bagaimana. Kira-kira itu ya Bu Ima ya? Iya, betul. Ya. Oke. Ada tambahan informasi ya, ternyata tidak harus tanah milik desa. Bisa juga tanah misalkan perhutani, cuma oleh perhutani pengelolaannya diserahkan ke desa. Misalnya. Nah itu juga bisa dikerjasamakan dengan pihak Prodi. Kemudian ada pertanyaan dari PLD Sri Dewi. Berapa lama keputusannya setelah survei? Nah ini mungkin pertanyaan dari Pase Bu, karena kan Pase sudah disurvei nih. Ya. Berapa lama keputusan Bu setelah survei dilaksanakan? Oke. Jadi untuk berapa lamanya itu tergantung nanti hasil analisisnya gitu ya. Jadi memang kami analisis dulu, tapi biasanya keputusan ya atau enggaknya itu akan disampaikan seminggu setelah survei gitu. Jadi apakah lahannya layak atau enggak pasti kami sampaikan.
supaya apa? Supaya istilahnya desa tidak terlalu menunggu lama gitu ya. Kan sayang juga misal lahannya mau dimanfaatin buat apa gitu. Itu sih. Baik, terima kasih. Itu barangkali Ya. Dewi ya. Izin Pak Robi. Iya Pak. Izin Pak Robi, sedikit berbagi juga nih saya kira terkait dengan kegiatan hari ini. Samping tentu berkaitan dengan peluang usaha, tapi ada yang menarik Pak terkait dengan kegiatan kalau nanti dilakukan kerjasama dengan PT Krodi. Ini saya melihatnya terkait dengan peningkatan kapasitas petaninya juga Pak. Jadi kalau boleh nih, kalau saya mengistilahkan Pak, kalau di Sunda, di Sumedang lah, atau di Lembur lah, saya orang Lembur. Jadi kalau petani itu kan terbagi menjadi 3 klaster Pak. Kita mengenal ada yang namanya petani letak, yang kedua ada petani tak-tak, dan yang ketiga ada petani ngotak, gitu Pak. Nah hari ini saya kira pada saat kerjasama ini nanti dilakukan, maka didorong petani itu tidak hanya levelnya di petani letak, artinya petani yang punya lahan mereka kerjakan sendiri, tapi juga tidak punya ilmu, gitu. Artinya capek dan kotor. Yang kedua ada petani tak-tak, mereka tidak punya lahan, mereka hanya punya tenaga itu tak-tak begitu ya, bahu gitu. Jadi mereka menyiapkan tenaganya, mereka tidak punya lahan, tapi juga mungkin nggak punya ilmunya, mereka hanya mengandalkan tenaganya saja. Nah, level yang berikutnya ini yang sebetulnya paling ideal. Jadi petani itu ngotak. Ngotak itu artinya bukan kotakan, ngotak itu artinya mengoptimalkan ilmu gitu ya, mengoptimalkan ilmu, pengetahuan, teknologi dalam rangka melaksanakan budidaya tani. Jadi bukan hanya bertani tapi budidaya tani. Artinya kalau bertani, budidaya tani itu ya harus dimaknai sebagai usaha tani. Tidak hanya cukup kotor, tidak hanya dapat capeknya, tapi kalau dengan ngotak, dengan memanfaatkan ilmu, teknologi dan sebagainya, saya kira petani kita ke depan ini akan menjadi petani yang maju dan sejahtera. Nah, BUMDes hadir untuk mengedukasi itu melalui PT Krodi. Jadi saya melihat ini hal yang menarik, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan kita dipelajari, diedukasi bahwa dalam bertani juga ternyata ada ilmunya. Jadi ada edukasi ke petani untuk jangan lepas dari SOP yang sudah ada. Nah, ini edukasinya. Kadang-kadang di kita SOP-nya ada, harus begini, itu segala macam. Tapi karena mungkin ya, keterbatasan, kadang-kadang Pak, da abdi mah biasanya ge kieu, da dulu ge kieu, begitu, sehingga tidak optimal. Edukasi juga sekarang bahwa bertani itu memang tidak cukup letaknya, tak-taknya, tapi harus ada otaknya, ada ilmunya, ada teknologinya, dan tentu harus usaha tani, bukan hanya sekedar bertani. Dan PT Krodi saya kira memfasilitasi ini semua, Pak Robi. Jadi apresiasi untuk itu, dan saya kira ini jadi bagian dari edukasi peningkatan kapasitas petani dan BUMDesnya. Terima kasih Pak Kabid ya. Jadi ada benefit lain selain ekonomi juga pengetahuan. Jadi ada peningkatan kapasitas petani dalam rangka budidaya pertanian. Jadi mudah-mudahan ya ekonominya diraih, ilmunya juga bisa diraih, sehingga pada saat kedepannya tuh bisa secara mandiri mengembangkan budidaya usaha taninya, gitu ya, tanpa harus tergantung pada pihak lain. Jadi ada benefit lain. Baik. Robi, yep. Mohon izin, Pak Kabid sangat sepakat ya. Salah satu item MOU kami dengan Krodi dari Kadin adalah menciptakan kemandirian. Kemandirian dari sisi petani yang tadi itu bahwa memang PT Krodi yang luar biasa menyediakan tenaga-tenaga pendamping lapangan untuk proses transfer of knowledge kepada para petani ya. Bagaimana bertani cabai yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah kemandirian di sisi BUMDes ya. Jadi nanti rekan-rekan BUMDes fokus di agrikulturnya ya, bisnis horti ya, itu bisnis itulah nanti BUMDes bisa berkembang. Jadi artinya bahwa Krodi tidak akan menciptakan ketergantungan kepada Krodi ranah pendanaan, tetapi nanti suatu saat
pendanaannya bisa oleh modal pernyataan modal dari BUMDes, petaninya sudah pada pintar tanam cabai, Krodi hanya jadi off-taker nantinya. Ya, tuh. Krodi hanya jadi off-taker, menampung hasil-hasil produk dari pertanian yang dilakukan oleh teman-teman BUMDes dan para petani yang sudah dididik nanti oleh teman-teman Krodi. Itu Pak Robi, makasih. Yap. Makasih Pak Haji. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian. Karena sebetulnya waktu masih panjang. Tadi waktu yang diberikan oleh Bu Epi sebagai host kurang lebih 2 jam ya. Kita baru 1 jam seperempat nih. Gimana nih, mau dilanjut? Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kalau memang dirasa sudah cukup gitu ya, Mbak Ima, kemudian Pak Tamam, kemudian Pak Kabid, kalau memang sudah cukup mungkin kita sudahi saja. Tapi kalau masih ada yang penasaran, ingin ditanya. Pak, saya penasaran. Oh, nah silakan Bu Anayum ya. Gini Bu, saya mungkin bukan pertanyaan ya, cuma ngasih apa? Karena di desa kami, di desa Cikurubuk ya, kan BUMDesnya itu sekarang itu pengelolaannya itu terhadap padi organik. Nah, sedangkan padi organik itu kan pemasarannya itu agak, bukannya enggak itu, cuma agak lambat gitu. Dimana kalau Krode juga bekerja sama tentang pemasaran padi organik itu biar cepat gitu dari petaninya, Pak. Mungkin seperti itu aja. hanya mengusulkan. Baik. Mungkin gitu aja, Pak, dari kami. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gimana nih Mbak Ima nih? Oke. Ada padi organik di Cikurubuk Buah 2. Jadi memang ketika kami survei yang pertama itu tidak cuman mensurvei kesesuaian lahan, tapi juga kira-kira desa ini produk unggulannya apa gitu. Kadang ada yang kapulaga, ada yang pisang atau mungkin yang lain gitu. Jadi kami tetap catat itu. Nah nanti kalau misalkan mencari off-taker kami coba usulkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi harapannya bisa terserap untuk padi organiknya, gitu kira-kira. Amin Pak. Iya. Yep. Terima kasih Bu. Ya. Cukup ya Bu Anayum ya. Cukup Pak. Siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Calim barangkali. Sudah Pak. Sudah cukup Pak Calim. Sudah cukup Pak. Nanti dikondisikan lagi Pak. Siap. Pak Robi, izin Pak, nambahkan lagi Pak. Ini menindaklanjuti informasi tadi dari Bu Anayum ya, Bu Anayum. Nah, ini terlepas yang dibicarakan di kegiatan hari ini terkait dengan cabai dan PT Krodi dan juga Kadin Jabar. Ini ada yang perlu kami tindak lanjuti informasi dari Bu Anayum karena memang kami juga menjadi bagian dari pembina BUMDes yang ada di Cikurubuk, Pak. Jadi memang di Cikurubuk itu BUMDesnya sudah bersama-sama dengan petani melaksanakan budidaya pertanian organik, Pak. Dan perlu disampaikan juga, ini dari Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur juga sebenarnya sudah sangat tahu, Pak, terkait dengan ini. Bahkan beras organiknya ini sudah dilakukan uji lab. Dan kandungan organiknya bagus lah gitu, artinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, tentu beberapa hal yang terkait dengan pemasaran itu memang ini mungkin menjadi salah satu tantangan untuk yang di Cikurubuk. Nah, maksud saya Pak Tamam, ini kalau memungkinkan misalkan ada ruang-ruang pemasaran untuk yang organik Pak yang di Cikurubuk melalui jalur Kadin. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa dibuka juga gitu Pak, karena memang ini menjadi pilot project juga dari Pak Gubernur yang di provinsi, Pak, karena memang tahun sekarang juga nanti ada bantuan sarana prasarana untuk BUMDes yang di Cikurubuk terkait dengan salah satu program Pak Gubernur menciptakan pertanian organik itu, Pak Haji. Tambah mungkin itu, Pak. Siap, Pak. Nanti saya ke sana ambil sampel, coba kita nanti pasarkan melalui jejaring Kadin yang ada. Amin, ya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Iya, terima kasih. Siap, Pak. Siap. Oke, Bapak sekalian, saya kasih kesempatan lagi, barangkali ada yang... Izin dari Cikaramas, izin bertanya, Pak.
Nah, silakan Pak Cikaramas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi di Desa Cikaramas, Bumdes Netar Netandang, keresan Ibu Direktur, nama saya terus lengkap Ibu Haji Siti Holisok. Izin bertanya ke PT Krodi-nya. Iya. PT Krodi ini khusus untuk pertanian apa emang ada bidang usaha lain gitu? Terus status tanah apa emang harus tanah milik desa aja atau milik pribadi juga bisa apa gimana gitu Bu? Masalahnya ya bisa dikatakan kalau Desa Cikaramas itu salares nama lo seueur gitu punya tanah desanya itu gitu. Cuman harus ada hal-hal yang harus dibenahi dulu di Desa Cikaramas terkait pengolahan tanah-tanah kas desa gitu Bu. Yang ingin saya tanyakan, apa bisa seumpama saya pribadi memiliki tanah pribadi mengajukan ini gitu Bu. Tuh, izin, turun, cekap segitu Pak. Yap, turun dari Cikaramas ya. Ya. Apakah khusus pertanian saja atau ada usaha yang lain? Itu mungkin pertama. Yang kedua, ini status tanah. Bisa nggak yang pribadi gitu ya mungkin ya. Silakan Mbak Ima. Oke. Izin menjawab. Jadi yang pertama memang kami fokusnya di bidang pertanian gitu. Tapi bidang pertanian ini tidak cuma budidaya aja, tapi ada toko tani juga. Jadi kalau misalkan mau punya ruko gitu ya kosong, terus pengen diusahain apa, ternyata kami bisa mendirikan toko tani di situ. Gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi, misal lahan pribadi gitu ya, lahan pribadi tapi mau dikerjasamakan BUMDes gitu ya. Ya. Oke. Sebenarnya kami yang utama tetap lahan dari desa gitu ya, atau lahan yang dikelola oleh desa. Namun kalau misalkan memang lahan pribadi ini itu satu hamparan dan memenuhi syarat bisa, tapi nanti tetap harus atas rekomendasi dari desa. Jadi ada suratnya gitu ya, surat rekomendasi bahwa memang lahan ini tuh aman dan bisa digunakan gitu. Gitu jawabannya. Siap. Turun. Jelas. Cekapanya? Cekap Pak. Siap. Atur nuhun. Mangga anu sanesna. Kita masih leluasa Mbak Ima ya? Iya. Oke. Masih panjang waktunya. Kalau masih ada silakan, tapi kalau seandainya sudah tidak ada, tapi mungkin pertanyaannya nanti muncul nanti sore atau malam, tadi mungkin Bapak Ibu sudah catat nomor Mbak Ima ya. Nanti bisa komunikasi langsung kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan pada saat Zoom sekarang, nanti bisa kontak nomor kontak yang sudah tadi ditampilkan. Nah ini dia nih. Silakan kalau ada yang ditanyakan gitu ya. Mungkin baru terpikir setelah acara selesai. Nah, betul. Biasanya seperti itu Mbak Ima. Iya. Pada saat acara nggak ada pertanyaan, tapi begitu selesai, baru kepikiran saya tadi nggak nanya ini. Itu ya. Bisa nanti kontak langsung ke nomor yang ada di papan layar Bapak Ibu sekalian. Bisa dipoto atau dicatat ya. Pak Robi, Manawi upami slide tadi yang dari Mbak Ima ini bisa di-share juga di chat room nggak? Untuk nanti mungkin nanti ada yang bisa mempelajari dari situ. Oh iya. Atau mungkin nanti Mbak Ima bisa kirim ke WA saya. Oh iya. Iya Pak. Nanti saya share ke grup di sini ya, ke grup BUMDes ya, Pak Iwan ya. Ya, biar bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari lagi pada saat nyantai, buka-buka laptop, buka-buka bisa baca-baca. Dan kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung kontak ke Mbak Ima. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin dirasa cukup, Mbak Ima nggak ada pertanyaan lagi. Sekarang sudah menunjukkan pukul berapa? 14.27.
Lebih efisien 30 menit ternyata ya. Kita rencananya 2 jam atau kita selesai harusnya pukul 15, tapi baru pukul 14.28 sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sudah cukup jelas. Sekali lagi, tadi yang belum mengisi daftar hadir bisa ngisi daftar hadir, kemudian yang bagi ya BUMDes atau desa yang berminat untuk bekerja sama bisa di link yang sudah di-share di atau nanti di grup WA juga, link itu udah kami share. Demikian Pak Robi, izin Pak Robi. Pak Kabir, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini mungkin Pak untuk lebih kadang kan begini, minat nih sudah ada, tapi mungkin secara teknis ini belum terlalu jelas atau segala macam. Memungkinkan nggak Pak kalau nanti itu kita list atau Pak Robi atau dari Prodi membuat grup WA saja untuk yang berminatnya Pak, berdasarkan list yang di link itu Pak, sehingga nanti sebetulnya bisa saling berbagi di situ. Mungkin saja ada yang belum keidean mau nanya apa, tiba-tiba ada yang lain yang nanya, jadi kan sudah tidak usah ditanyakan, bisa menjadi jawaban untuk semua begitu. Oh iya, bisa saja Pak Kabir. Jadi nanti yang berminat bisa isi link itu. Nanti atas dasar link itu nanti kita coba kalau misalkan mau bikin grup khusus untuk yang berminat, nanti kita bikin grup aja Pak Kabir ya. Atau bisa juga nanti di grup kita, di grup BUMDes, barangkali yang berminat cukup, Pak saya berminat mau misalkan ini itu ada pertanyaan sebagainya, ya nggak ada salahnya kita bikin grup khusus BUMDes Prodi gitu kan. Mereka-mereka yang minimal udah mulai ada minat gitu ya, walaupun jelas betul. Itu kita coba bikin grup aja lah. Itu barangkali Pak Kabir ya. Bu Ima, sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan? Mungkin sebagai tambahan informasi aja, sebenarnya program kami kan tidak hanya BUMDes gitu ya. Nanti kiranya misal ada lahan yang potensial tapi milik pribadi, bisa boleh diinfokan dan nanti bisa kami usulkan untuk program yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktu yang telah diberikan Bapak dan Ibu untuk bisa mendengarkan. Semoga bermanfaat gitu ya untuk kedepannya dan bisa merealisasi BUMDes yang lebih maju, BUMDes yang memiliki pendapatan yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Robi. Siap, terima kasih Mbak Ima. Ternyata lahan pribadi pun bisa dikerjasamakan dengan BUMDes Pak, tapi di program yang lain, bukan di program BUMDes Prodi ya. Artinya bisa saja. Nih dari Cikaramas tadi ada pertanyaan. Bisa. Kalau sekarang kebetulan yang kita bahas atau diskusikan adalah kerjasama BUMDes Prodi. Betul. Ada juga program kerjasama Prodi dengan orang per orang mungkin ya, barangkali ya. Langsung dengan petani. Betul. Itu kesempatan juga untuk para petani yang memiliki lahan yang mau dikerjasamakan. Terima kasih Pak Ima. Pak Haji Tamam, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Sudah menghilang. Sudah perjalanan. Pak Kabid, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Baik Pak Robi, terakhir mungkin ucapan terima kasih sekali lagi ke PT Prodi Pak Haji Tamam dari Kadin Jabar. Nah, tadi juga ada tambahan nih untuk yang Cikurubuk yang organik ya, beras organik yang mudah-mudahan nanti setelah ada pengecekan kandungan organiknya dari Kadin, mudah-mudahan nanti juga bisa terbuka ruang pemasarannya. Sehingga iya Pak, dukung tolong. Dibantu. Ya. Gitu ya Bu Anayum ya. Iya, terima kasih Bapak dukungannya. Siap, Bangga. Ya. Iya. Itu dan terakhir Pak Robi, ini karena Bu Epi ini nggak bisa masuk lagi, tadi ada trouble dengan internetnya, jadi nanti bisa langsung sama Pak Robi saja ditutup Pak Robi. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirin. Demikianlah acara Zoom kali ini dengan topik menciptakan peluang dan pasar bagi BUMDes di bidang pertanian bersama PT Prodi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabid, para pemateri, juga kepada Bapak Ibu partisipan yang telah hadir dan bergabung dalam kegiatan Zoom kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Zoom yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Haji, Bapak. rekan-rekan BUMDes, rekan-rekan kepala desa atau yang hadir, terima kasih atas partisipasinya. Rekan-rekan PLD juga terima kasih. Semua. Yap.